kita lanjutkan informasi di hari ini. Salah satu kendala lambatnya pelacakan kasus COVID-19 karena masyarakat enggan melakukan tes COVID-19 dengan metode usap. Atasi kendala tersebut, sebuah perusahaan bioteknologi Indonesia hadirkan tes PCR kumur atau PUMU. Hanya dengan berkumur, hasil tes COVID-19 bisa diketahui layaknya tes PCR. Ya, inovasi ini diinisiasi oleh sebuah laboratorium Nusantara Genetics atau Nusantix. Lewat metode tes PCR tanpa mencolok hidung dan tenggorokan, diharapkan masyarakat sudah tidak takut lagi untuk memeriksakan kesehatannya. PCR kumur ini bisa untuk anak-anak dan bisa juga buat dewasa. Terutama buat orang-orang yang punya masalah sinusitis ya. Kan kalau sinusitis itu kalau dicolok dia sakit, nggak nyaman seperti itu. Kemudian anak-anak juga banyak yang trauma kan. Aku sendiri juga sebenarnya salah satu alasan kenapa ngedrive ini adalah karena nggak tega ya ngeliat anak sendiri kalau sampai harus di-swab seperti itu gitu. Untuk mendapatkan layanan PUMU atau PCR kumur ini cukup mudah. Dibanderol mulai Rp275.000 hingga Rp385.000. Calon pelanggan tinggal daftar dan bayar melalui laman nocolok-colok.id. Setelah itu pindah kode batang lewat vending mesin di lobi laboratorium. Jika sudah selesai, satu bungkus tes PUMU akan muncul dan siap untuk digunakan. Cairan tersebut selanjutnya dikumur dan diserahkan ke collection point. Pelanggan tinggal menunggu hasil 1x24 jam via WhatsApp, email, dan aplikasi Peduli Lindungi. Cira Caniago dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, di tengah pandemi COVID-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi secercah kemudahan bagi kita yang berjuang melawan virus ini. Apalagi inovasi yang tadi kita saksikan bersama ini terbilang mudah untuk mereka yang segan dengan tes swab PCR atau antigen yang diusap. Ustaz Arifin melihat berita tadi, di mana ada inovasi yang memudahkan kita untuk melakukan tes PCR atau antigen dengan lebih mudah lagi. Nah, bisa beri tanggapannya Ustaz soal PUMU atau PCR kumur ini? Ya, terima kasih Mbak Utri ya. Tentu kalau dari segi akurasi atau dari segi kesehatannya tentu ada pihak lain yang lebih berkompeten ya untuk menilai itu ya. Tetapi dari segi bahwa kita sebagai umat, sebagai hamba Allah itu punya keharusan untuk terus berpikir, berinovasi, mengembangkan sesuatu, itu tentu memang bagus sekali gitu, baik sekali. Bahkan diperintahkan ya, kita tidak boleh berhenti hanya pada satu capaian tertentu, tapi justru harus terus melakukan upaya-upaya pengembangan. Kita lihat saja, jangankan dalam masalah-masalah umum ya, di luar keagamaan. Dalam masalah yang berkaitan langsung dengan agama saja, inovasi-inovasi itu perlu dilakukan dan sudah dicontohkan. Dulu sahabat-sahabat Nabi kan sepakat, walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi sepakat akhirnya untuk membukukan Al-Quran. Dulu Al-Quran tidak dicetak seperti sekarang gitu kan, tidak ada dalam bentuk buku. Al-Quran ya hanya dihafal gitu. Tapi karena kemudian banyak terjadi perang dan orang-orang yang menghafal Al-Quran banyak yang gugur di medan perang, ada kekhawatiran bahwa Al-Quran jangan-jangan nanti dilupakan. Nah, supaya tidak dilupakan orang, Al-Quran kemudian dibukukan seperti yang kita lihat sekarang. Jadi soal inovasi pada dasarnya bagus sekali. Secara agama itu bahkan berpahala besar gitu, orang yang melakukan inovasi yang kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Nah, dalam hal ini saya ingin mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pernah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Artinya orang yang melakukan sesuatu yang baik, ya dalam hal ini tentu kayak inovasi-inovasi seperti itu baik kan ya, dan kemudian ditiru atau dimanfaatkan oleh orang lain melakukan kebiasaan yang baik itu, maka dia akan mendapat pahala selain dari pahala usahanya sendiri, juga dari pahala orang lain yang memanfaatkan itu. Tentu ini kan besar sekali. Bayangkan orang yang menemukan inovasi ini, kalau ini ternyata benar dan akurat, kemudian digunakan oleh orang banyak, memudahkan orang banyak, itu pahalanya luar biasa. Kita yang memanfaatkan pun ikut menyumbang pahala lah kasarnya gitu bagi orang yang menemukan inovasi itu. Jadi memang sangat dianjurkan dan sangat besar nilainya soal inovasi ini, apalagi itu demi kebutuhan kemudahan orang banyak. Begitu saya kira tanggapan saya, Mbak Utri.
Ustaz, Islam mewajibkan umatnya untuk selalu berusaha atau berikhtiar, berdoa dan juga bertawakal, di mana ketiga hal itu tak bisa dipisahkan. Nah Ustaz, bagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh untuk umatnya terkait usaha atau ikhtiar yang dilakukan? Oh iya, banyak sekali dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas dari ikhtiar atau usaha pribadi yang beliau lakukan. Belum lagi ketika melihat ada sahabat-sahabat yang oleh beliau dianggap kurang tepat dalam melakukan sebuah ikhtiar, itu beliau menegur dan kemudian memberikan contoh. Nah, salah satunya adalah ketika hendak berperang. Ketika hendak berperang, sebagai manusia biasa, tentu Rasulullah perlu berpikir posisi yang strategis ketika kita menghadapi musuh itu di mana. Di lembah, umpamanya lembah kan di gunung, ada lembah, ada macam-macam. Itu posisi yang tepat itu di mana. Itu beliau berikhtiar sedemikian rupa sampai mengajak sebagian sahabatnya untuk berdiskusi, mana kira-kira ini tempat atau posisi kita yang paling tepat sehingga mudah menyerang dan tidak mudah diserang, istilahnya begitu. Nah, sahabat banyak yang bertanya, ini ketika Nabi memutuskan di tempat A gitu, itu sahabat ada yang bertanya, ini wahyu dari Allah atau bukan, atau ikhtiar kamu sendiri? Nah, ini ikhtiar saya, kata Rasul. Oh, kalau itu ikhtiar kamu, saya punya usul yang lain. Nah, gitu akhirnya sahabat-sahabat mengusulkan dan Nabi menerima usul sahabat. Jadi setingkat itu saja Rasul melakukan ikhtiar sebagai manusia, tidak hanya mengandalkan kepada Allah begitu saja. Sebagai manusia punya kewajiban untuk berikhtiar. Di lain waktu, ketika ada sahabat yang menemui beliau, datang membawa onta gitu ya, kemudian ontanya itu tidak diikat, tidak dibiarkan begitu saja. Rasul bertanya, kenapa nggak kamu ikat gitu? Ya, saya tawakal sama Allah. Katanya, kan kalau Allah mau menjaga pasti tidak akan hilang, tidak akan lari itu onta. Kata Rasul, oh tidak begitu, ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Jadi kita tetap sebagai manusia punya kewajiban untuk berikhtiar gitu. Walaupun ujung-ujungnya tetap harus kita pasrahkan kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar kita, kalau Allah tidak merestui, Allah belum berkenan, ya tidak akan terjadi gitu. Kita harus akui itu, harus beriman kepada itu, bahwa ujung-ujungnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ikhtiar hanya sebagai kewajiban kita sebagai manusia. Kita berdosa kalau kita berikhtiar, tapi kita tidak berdosa kalau ikhtiar kita gagal, katakanlah ya, tidak berhasil. Kita tidak berdosa karena yang menentukan itu Allah, bukan kita. Saya kira gitu yang dicontohkan maupun yang dilakukan dan diberikan contoh ya kepada para sahabat oleh Rasulullah SAW. Mbak Utri. Baik Ustaz, berarti tiga itu tadi betul tidak bisa dipisahkan ya Ustaz, ikhtiar, doa, dan bertawakal. Setelah berusaha betul kita sekali. Berdoa, itu kemudian tiga pasrahkan ke Allah. Iya, tiga itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik Ustaz, kita ke informasi lain.